Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati wabarakatuh. tim kurikulum SMP Negeri 40 Kota Bekasi. Saya ingin minta informasi nih dari Pak Maulani dengan Bu Nurina selaku tim kurikulum SMP Negeri 40 Kota Bekasi. Tidak lama lagi kelas 9 ini akan menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang. Yang ingin saya tanyakan, Mulani, apa sih yang sudah disiapkan oleh tim kurikulum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Pandang, Kepala MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Kota Bekasi. Kami berdua dari tim kurikulum yang dalam hal ini yang akan kita laksanakan bentar lagi, yang pertama adalah persiapan penilaian sumatif akhir jenjang, di mana ini adalah sebenarnya acara rutinan, dan tahun ini insya Allah untuk persiapan PSAJ sendiri, di mana pelaksanaannya mulai hari ini untuk kegiatan anak-anak kita kelas 9 itu sedang melaksanakan ujian praktek, dan hari ini adalah hari pertama dilaksanakan selama 1 minggu ke depan. Kemudian untuk tanggal 19 sampai tanggal 23 Mei-nya kita akan bersambung dengan ujian sekolah, di mana anak-anak kita harus sudah mempersiapkan diri dalam pelaksanaan tersebut agar dalam penilaian mendapat hasil yang terbaik. Iya. Dalam persiapan itu, pertama kami selaku kurikulum, yang pertama adalah membentuk kepanitiaan PSAJ, di mana nanti hasil kerja semuanya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Yang pertama dalam persiapan tersebut, kami bekerja sama dengan staf tata usaha, di mana persiapan untuk PSAJ sendiri banyak administrasi yang harus kita laksanakan. Pertama, kita harus membuat termasuk program kerjanya, kemudian kesiapan anak-anaknya dan sebagainya. Untuk persyaratan PSAJ sendiri, yang pertama adalah tentunya adalah kelas 9, siswa kelas 9, di mana juga kita lihat siswa kelas 9 ini harus memenuhi syarat kehadiran. Jadi minimal 90% anak itu hadir di sekolah untuk mengikuti KBM, dan itu adalah syarat masuk untuk mengikuti pelaksanaan ujian PSAJ. Kemudian juga untuk tindak lanjutnya, nanti setelah pelaksanaan PSAJ, apabila ada anak-anak yang terkendala kehadiran, terutama mungkin ada yang sakit atau keperluan lain yang tidak bisa dia ikuti, ini ada waktu setiap pelaksanaan PSAJ hari ini untuk besoknya harus mengikuti susulan saat dia masuk. Jadi tidak ada lagi waktu yang lama untuk susulan, sehingga semuanya selesai tepat dengan waktunya. Kemudian untuk pelaksanaan setelah PSAJ, kami semuanya termasuk guru-guru mata pelajaran ini akan mengolah nilai menjadi nilai kelulusan atau juga nilai ijazah, di mana yang kami input pertama adalah nilai 5 semester 1 semester 5, di mana semester 1 dan 2 itu kelas 7, semester 3 dan 4 nya kelas 8, dan semester 5 nya adalah kelas 9. Yang kemudian kami gabung dengan nilai PSAJ itu sendiri ditambah dengan nilai praktek, disatukan dikomodasi menjadi nilai kelulusan. Itu untuk persiapan PSAJ. Jadi semuanya sudah kita persiapkan, terutama juga tentang sarana prasarana yang tersedia. Kami memerlukan ada 20 ruang dari kelas 9A sampai kelas 9J. Alhamdulillah untuk sarana prasarana sudah memungkinkan untuk kita laksanakan pada waktunya. Dan anak-anak juga dianjurkan nanti untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut, termasuk juga harus mengambil kartu ujian yang nanti kita siapkan. Jadi itu Pak persiapan kami untuk PSAJ selaku kurikulum. Terima kasih. Ya, terima kasih
Pak Ibnu yang sudah memaparkan persiapan-persiapan yang akan dilakukan pelaksanaan PSAJ. Nah sekarang saya mulai ke Bu Nurina, ada nggak persyaratan khusus untuk siswa yang mengikuti PSAJ? Contohnya apakah kalau dulu kan ada anak nakal yang mudah gondrong atau gimana, ada nggak di SMP 40 itu pesan khusus kalau anak ini, saya disampaikan oleh Pak Melani, kalau kehadirannya 90% wajib ikut. Nah ini di samping itu ada tidak selain persoalan itu yang wajib yang diperbolehkan ikut ujian akhir jenjang? Enggak. Iya, jadi kalau untuk ujian akhir ini anak-anak harus memenuhi kriteria kehadiran ya Pak. Selain itu juga tentunya dengan mengikuti tata tertib yang berlaku seperti rambut, seperti pakaian seragam yang mesti lengkap, dan juga membawa kartu ujian. Sejauh ini tidak ada permasalahan yang akan memberatkan anak-anak. Jadi yang harus diperhatikan karena jadwalnya ini padat, anak-anak dipastikan sehat, karena juga waktu susulan itu tidak panjang. Misalnya anak-anak tidak masuk tanggal 19, maka susulannya harus dilakukan besok. Artinya memang kesiapan anak-anak sangat diperlukan secara mental, secara fisik agar bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Ya. Nah, misalkan pada saat pelaksanaan PSAJ nih, ada anak yang datang terlambat, apakah dari panitia memberikan di ruangan khusus atau ditunda dulu atau bagaimana tindakan panitia kalau ada anak? Ada nggak waktu toleransi lah, selama berapa menit, berapa jam yang boleh ikut? Saya jawab Pak. Untuk anak-anak yang telat hadir saat PSAJ, dia tidak boleh langsung masuk ke kelas. Jadi pertama dia harus lapor diri dulu ke panitia. Kemudian untuk mendapatkan kartu dispensasi dia keterlambatan dia, baru bisa dianjurkan bisa masuk ke kelas. Tapi dengan syarat tidak menambahkan waktu, karena ujian ini kan menggunakan aplikasi, sehingga anak-anak tetap waktu itu sudah terjadwalkan, sehingga tidak bisa memundurkan waktu. Yeah. Itu yang telat. Nah, jadi kalau anak telatnya 30 menit berarti sudah kehilangan waktu 30 menit. Ya, betul. Ya. Artinya resiko sendiri Resiko, gitu. betul. Kenapa lu terlambat? Ada berapa pengawas dalam satu ruangan nih? Kalau dulu kan namanya ujian nasional, itu minimal 2. Nah kita bagaimana nih supaya walaupun soalnya dari guru-guru, pengawasannya bagaimana Bu Nurina untuk kegiatan PSAJ besok? Kalau mengenai pengawas yang sudah disiapkan itu ada 20 pengawas, berarti satu ruang itu ada satu pengawas Pak. Kemudian karena alhamdulillahnya menggunakan daring, sehingga kita memudahkan, tidak harus membagikan soal kertas ya. Jadi untuk diingat anak-anak, kita menggunakan aplikasi Examora itu jadi satu tantangan tersendiri, karena ada beberapa kendala yang harus diantisipasi sebelumnya Pak. Berdasarkan pengalaman yang sudah memang ada 1-2 HP-nya error atau kuotanya tidak siap gitu, maka kami tegaskan sekali lagi dengan penggunaan HP ini mohon orang tua juga bisa bekerja sama menyiapkan HP yang memadai, kuota yang cukup, sehingga proses ujian selama 5 hari itu benar-benar 6 hari itu benar-benar terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun. Yeah. Jadi itu Pak, kita berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya bisa menjadi kendala untuk diantisipasi gitu. Ya, artinya panitia sudah mengantisipasi ya. Ya. Jadi jadwal ini sudah mensosialisasikan ke orang tua agar disediakanlah minimal kuota 10.000 gitu kan ketika mengikuti PSAJ. Nah, kan banyak nih anak-anak kita setelah ujian ya kan selesai, sudah menjawab benar atau salahnya kan kita tidak tahu. Itu anak-anak
apa sih antisipasinya? Apakah HP-nya dikumpulkan atau bagaimana? Kan ada jeda waktu istirahat ya. Apakah memang aplikasi ini sudah dijamin bahwa anak setelah mengerjakan terkunci, tidak bisa kemana-mana? Saya menjelaskan. Untuk anak-anak yang menggunakan aplikasi Samora ini, kebetulan tahun kemarin sudah kita laksanakan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi anak-anak yang sudah selesai tidak bisa membuka kembali, Pak. Jadi setelah dia log out itu tidak bisa balik lagi kalau tanpa izin daripada pengawas atau proktor. Jadi ini menjamin anak agar tidak bisa menggunakan selain daripada aplikasi Samora, sehingga anak-anak soalnya kemudian keamanan itu terjamin, Pak. Jadi seperti itu, anak-anak kembali lagi tidak bisa memainkan HP-nya atau gadgetnya di luar daripada aplikasi Samora. Intinya anak masuk ke ruangan, Ya. dikasih kode, kasih password untuk buka aplikasi. Nah, password itu kalau oleh pengawas belum diberikan kode keluar, anak terkunci. Terkunci HP-nya itu memang salah satu antisipasi ketika anak sudah mengerjakan, dia searching Google kemana-mana. Nah, yang ini saya tanyakan, bagaimana sih cara penilaian, mengambil nilai dari aplikasi online ini? Apakah sudah ada kunci jawabannya atau hasil anak di download atau dipikir itu bagaimana? Ya Bu Nurina. Ya, jadi seperti ujian sebelumnya, memang setiap soal itu sudah dibobotkan, Pak. Jadi betul atau salahnya nanti tinggal diakumulasi dari sistemnya. Jadi nanti kita para guru tinggal menerima hasil dari pengerjaan anak. Ya, ada berapa soal ya? Jadi kalau mata pelajaran IPA dan matematika 35 soal, sedangkan mata pelajaran lain selain itu 40 soal dikerjakan selama 90 menit. Ya. Jadi insya Allah anak-anak kita bisa mengerjakan ya, karena 40 juga eksak ya. Yang 35 eksak matematika IPA. Yang ini saya tanyakan kemudian, bagaimana sih mencapai nilai akhir? Ya, nilai akhir, kemudian muncullah ijazah. Itu dari mana prosesnya? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk ada nilai di ijazah. Ya, ini saya ingin tahu gimana sih proses pengambilan nilai sehingga terjadilah nilai ijazah. Yang mana nih kamu jelaskan? Jadi kalau pengolahan nilai ijazah itu terdiri dari 3 bagian ya Pak. Yang pertama adalah nilai PSAJ, kemudian nilai ujian praktek, serta nilai anak-anak di semester 1 sampai semester 5. Kemudian nanti diolah sehingga akan keluar nilai ijazah. Itu Pak. Ya, dalam pengambilan nilai ada enggak anak yang nilai sudah semester 1 jomplang atau kurang? Bagaimana kurikulum mengantisipasi hal tersebut? Ya, jadi kalau berdasarkan laporan dari 385 siswa itu tidak ada yang jomplang atau tidak tuntas ya Pak. Karena setiap semesternya sebelum pengambilan rapot atau di pengolahan pun itu anak-anak dipastikan sudah tuntas. Artinya ada penyedia ya? Sebelum guru melaporkan nilai itu memang ada pekan remedial atau pengambilan nilai yang susulan itu, sehingga memastikan saat pembagian rapot itu memang anak-anak sudah tuntas. Ya. Kan tempo hari tahun yang lalu kan banyak tuh katanya isu-isu cuci rapot. Insya Allah di kita tidak ada ya, karena kita sudah mengantisipasi dari semester 1 jika anaknya kurang nilai akan diberikan pendidikan. Ya, mudah-mudahan cuci rapot yang belum di rapot itu tidak ada. Karena itu membantu anak tapi menyesatkan. Ya, menyesatkan anaknya, orang tuanya, kita juga sebagai guru akan ternodai. Kemudian
dalam satu ruang itu terdiri dari berapa siswa ya? Oke, jadi dari 20 ruang itu dibagi menjadi 2 bagian. Untuk ruang pertama, ruang 1 sampai ruang 17 itu terdiri dari 20 siswa, sisanya 18 sampai 20 itu 15 siswa. Jadi kita menggunakan lantai 1 dan lantai 2 untuk penggunaan ruang pada PSAJ Pak. Kita tidak pakai lantai 3. Itu adalah persiapan kita. Ya, berarti lantai 1 dan 2 yang dipakai ya. Satu ruang itu terdiri dari 20 ya, 20 satu pengawas ya, karena kan cukuplah satu pengawas karena menggunakan aplikasi ya, jadi Anda fokus ke widgetnya. Kemudian dalam menerapkan aturan atau pelanggaran saat PSAJ, misalkan anak nyontek atau ketahuan minta jawaban dengan teman atau dia lihat buku, apa yang ibu lakukan atau tim kurikulum saat mengetahui laporan dari pengawas? Baik, kalau dari sisi persiapan pengawas saya pikir udah cukup baik ya Pak. Jadi SOP-nya memang sebelum anak ujian pastinya diperiksa kolom sampai tas dikumpulkan di depan, itu satu langkah antisipasi. Kemudian kalau itu pun terjadi, kalau misalnya mau nyontek dari HP, kita pikir tidak bisa ya Pak, karena sudah terkunci di Examora. Tapi kalau anak benar kekeh gitu mau nyontek, ya pastinya akan dipanggil untuk ditindak di ruang panitia. Ya, artinya kalau ketahuan belum ketahuan, berarti anak itu hari ini digugurkan pelajaran itu, tetapi dia mengikuti di hari esoknya susulan. Saya pikir tidak ada kalau untuk siswa yang curang ya Pak ya, itu adalah konsekuensi dia. Dan harus bisa dipahami sekarang bahwa kejujuran itu yang utama, maka jangan berani-berani. Apalagi ini proses akhir, udah ada di garis finish, masa iya mau nekat gitu. Kita harap tidak ada kecurangan. Jadi ada tegasan dari panitia ketika anak ketahuan nyontek, hari itu langsung dianggap selesai. Berarti nilainya selesai jawaban itu kan, misalkan ada 40 anak mengerjakan 15, itu 15 yang dianggap selesai dengan semuanya selesai. Ada susulan untuk ditambah lagi Pak, untuk Examora ini kan dia udah punya apa ya, sistem sendiri bahwa untuk menyontek itu agak sedikit kesulitan karena pertama dari urutan soalnya udah berbeda-beda. Beda-beda ya. Jadi dia misalnya mau nanya soal nomor 2, belum tentu teman yang ditanya itu muncul nomor 2-nya itu. Jadi jangan agak sulit Pak. Jadi dengan soal yang berbeda, dengan agak acak gitu, sehingga sulit untuk nyontek gitu, untuk nggak semua. Ya. Terima kasih ya atas penjelasan tim kurikulum berkaitan dengan pelaksanaan PSAJ. Oh iya, tanggal berapa ya PSAJ itu dilaksanakan? PSAJ-nya sendiri tanggal 19 sampai tanggal 20. Berarti minggu depan ya? Betul. Seminggu lagi ya? Iya, tapi ada jadwal penting juga nih Pak, di tanggal 14 anak-anak itu ada simulasi Examora. Jadi harus membawa HP, kemudian paket yang cukup untuk simulasi ini. Ini terdiri jadi soal yang sudah disiapkan itu 100 soal. Jadi jangan kaget nanti judulnya simulasi tapi dianggapnya cuma main-main ya Pak ya. Jadi ini bukan main-main, supaya mempersiapkan anak-anak juga semua mata pelajaran Anda, jadi mohon disiapkan dengan baik gitu, karena kita tahu ya Pak kalau bobot soal di PSAJ ini lumayan tinggi karena ada materi kelas 7, kelas 7, 8, 9. Jadi saatnya sekarang anak-anak fokus pada ujian dan mengurangi hal-hal yang tidak penting gitu. Intinya sebelum melaksanakan di hari H-nya 15 di antara rentang 10 sampai 15 ada kegiatan namanya uji coba. Uji coba tapi disimulasikan dengan ujian sebenarnya. Nah, jadi anak terbiasa lah ya menggunakan aplikasi Examora. Ketika hari hanya anak tidak panik. Iya, biar HP-nya bisa terdeteksi juga ini bisa tidak gitu Pak. Nah, menjelang kan anak perlu istirahat nih, apakah ada nggak itu minggu tenang gitu? Apa nggak ada nggak tuh anak-anak udah cari, kamu nggak usah kegiatan, nggak usah belajar,
misalkan di hari Senin ada nggak tuh himbauan dari wanita atau wali kelas ke siswanya? Sayangnya itu karena semuanya padat, tidak ada satu minggu ya Pak. Jadi tanggal 14 itu simulasi, tanggal 15, 16 itu mungkin bisa dialokasikan buat hari tenang gitu. Iya. Jadi memang hari Ya. itu. Karena jadwal kelulusan juga sangat mepet Pak di tanggal 2 Juni. Iya. Jadi memang mesti optimal banget ini hari-harinya digunakan. Iya. Kan Pak Maulani sama Bu Dwi kan selain tim kurikulum juga wali kelas 9 ya. Nah, apa sih himbauan untuk siswanya Bu Nurina agar pas penerimaan PLAD siswanya berjalan lancar, lulus dengan nilai terbaik? Himbauannya gimana? Kalau Nanti Pak dari Maulani. saya jaga kesehatan yang utama ya Pak, karena di hari ini saja ada beberapa siswa yang tidak hadir, padahal hari ini masih ada ujian praktek. Jadi yang pertama jaga kesehatan, berdoa agar mendapatkan kelancaran dan hasil yang terbaik, minta dukungan dari orang tua juga, serta rajin belajar. Saat ini ibarat pacuan kuda, saya selalu menyampaikan seperti itu. Kita mau ada di garis finish berarti bukan saatnya leha-leha nih. Kalau mau leha-leha nanti nih setelah tanggal 24 ke sana itu udah waktu santai gitu. Jadi kita tetap harus jaga semangatnya untuk keberhasilan PSAJ di tahun ini. Itu Pak. Ya, Pak Maulani, wali kelas berapa Pak Maulani ya? Kelas 9E. Iya. Intinya sama Pak. Jadi anjuran ke anak-anak itu saya tekankan pertama adalah persiapan mereka baik fisik maupun mental untuk mengikuti PSAJ. Yang utama adalah persiapan belajarnya. Karena PSAJ ini kan bukan hanya pelajaran materi kelas 9, tapi kelas 7 sama kelas 8, sehingga harus mau nggak mau bongkar lagi buku-buku yang sudah lama disimpan gitu. Jangan sampai nanti kelas 9-nya bisa, kelas 7, kelas 8 materinya udah lupa. Jadi kalau bisa seperti tadi persiapan itu harus lebih daripada kegiatan yang lain gitu, karena memang ini adalah akhir daripada ujian mereka gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Maulani dan Bu Nurina selaku tim kurikulum yang sudah menyampaikan, memaparkan persiapan apa saja yang sudah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga hasil PSAJ anak kita mendapatkan nilai terbaik. Amin. Dan anak kita diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat Lihat hasil. Tapi di sini nggak kedengeran Iya. suara Bapak. enggak ada kedengeran. Iya, kok nggak kedengeran ya? Suara yang lagi bicara nggak kedengeran di sini Pak. Di silent. Saya Oh,